Karena memang dari tadi netizen, Pung, Sumatera Utara, Pung. Jawa Tengah, Pung, Jawa Tengah menyala. Sumatera Utara udah ambruk, Pung. Apa yang ambruk? Gue bilang kandang banteng. Ku tanya lah, terus gimana dengan Jawa Tengah? Rata dengan tanah. Lutfi Yasin menyala. Udah ku bilang kan, tak sia-sia turun gunung Raja Jawa itu kan. Begitu turun gunung Raja Jawa itu 58%. Makan kalian yang enak itu, Rambo. Mau kalian bilang Rambo versus Sambo kek, mau kalian bilang ini tetap kandang banteng, udah nggak lagi. Jangan pernah coba-coba bilang kandang banteng itu Jawa Tengah dan Jawa Tengah itu kandang banteng. Karena kandang banteng sudah kami birukan dan sudah kami jadikan penangkaran burung Garuda. Pung, ngomong-ngomong kok pakai baju merah? Sorry. Sebentar dulu. Ini sebagai tanda harus kulepas ini. Ya. Ini tandanya bahwasanya kandang banteng sudah porak-poranda. Ya. Ini sebagai tanda di Jawa Tengah semua udah nggak ada lagi merah, udah biru. Udah biru. Nggak ada cerita, aku lepas baju ini. Ya. Inilah tanda bahwasanya Opung Parbelak dari dulu mengatakan bahwa Ahmad Lutfi akan menang di Jawa Tengah. Maaf yang gak ada lambang bantengnya. Yang penting gimana pun juga kita hargai, kita simpan di meja. Jangan dicampakkan baju baru nih, Mak. Gara-gara bikin konten ini beli baju aku. Ya. Batuk. Jangan senang kali kalian. Yang masuk ini masih 93% suara ini, biar tahu kalian. Pung, 93% suara itu sudah mewakili itu. Kalaupun nambah 7% sama dia semuanya nggak akan menang lagi itu. Ku bilang sama kalian ya, mulai dari barat sampai ujung timur Pulau Jawa, semua rata warna biru. Ada Pung yang enggak, Pung, Jakarta. Jakarta bukan merah itu, oranye. Enggak ada lagi warna merah. Pokoknya mulai dari ujung barat sampai ujung timur itu semua warna biru, enggak ada lagi warna merah. Jangan bilang Jakarta warna merah, Jakarta warna oranye. Loh kok kayak gitu, Pung? Kalian tengok aja kampanye Akbar kemarin, dominan warna merah atau warna oranye? Coba aku tanya dulu kalian. Sumatera bagaimana, Pung? Sumatera juga rata-rata jagoan dari Kim yang menang. Sumatera Utara gimana, Pung? Apalagi. Sampai si Hasto di Jakarta dibilangnya, banjir itu di Medan itu, di Sumatera Utara. Karena apa? Karena tidak ada tata kelola kota yang baik. Main-main dulu kok Hasto, udah ku bilang tadi kan. Biar bisa kau bedakan mana kota Medan, mana Kabupaten Deli Serdang. Yang banjir parah itu Deli Serdang, bukan Medan. Udah ku sampai ke sama dia tadi. Deli Serdang itu tempat siapa? Tempat Edi Ramayadi. Harusnya yang kau salahkan dia. Tapi ngomong-ngomong tadi Edi Ramayadi sebelum coblos, biar tahu kalian. Lihat situasi banjir dulu dia. Dipanggilnya lah warga itu diwawancara. Tahun ini udah lebih besar ya banjirnya daripada tahun kemarin. Apa dia bilang? Nantilah dulu diurus itu TPS itu, yang penting rakyat dulu. Pencitraan dia, udah terlambat, wes telat. Ada yang bilang sama aku kan live di TikTok tadi kan, banyak kali cerita kau berlebihan, kau apamu itu, senangmu itu, kelewat senang kau kata. Ya namanya yang menang ya, kelewat senang lah. Untuk kalian yang melempar mobilnya Bobi Nasution nggak masalah, bisa diganti nanti tuh. Yang penting kami menang. Bayangkan kalian dulu, konten kreator seperti kami ini dibilang buzzer.
Ya memang Bang Bobi selama ini merangkul konten kreator yang di Sumatera Utara. Makanya kami sama-sama konten kreator yang ada di Sumatera Utara bergandengan tangan bagaimana memenangkan Bang Bobi Nasution lewat media sosial. Kalian selalu bilang, alah, Basir. Basir apa? Basir amal. Nggak ada buktinya kalian bilang kami basir. Ya, sekarang begini, yang namanya calon pemimpin, dia mau gandeng konten kreator, mau dia gandeng tokoh agama, mau dia gandeng tokoh-tokoh masyarakat, terserah dong. Itu namanya kreatif. Ini ndak, yang kau panggil, capek-capek kau memanggil dia Nabi Tupulu dari Jakarta. Capek kau manggil dia di situ terus dari Jakarta. Sampai dibilang siapa yang lebih hebat, Edi Rahmayadi atau Jokowi? Malu kau Deddy Sitorus, malu kau. Udah terbukti sekarang kan? Itu juga di Jawa Tengah. Ini ku bilang sama kalian ya. Ingat ini, kantong-kantong suara PDIP, apalagi yang dinamakan kandang banteng, di Indonesia itu terkenal ada 3. Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali. Nah sekarang, jujur aja tinggal Bali. Dan itu bukan kantong suara, memang kandang banteng dari dulu. Makanya Iwan Koster menang di situ kemungkinan besar. Karena pertama dia orang lama, baru yang kedua secara histori ya bisa dikatakan Bali masih belum bisa lepas dari yang namanya PDIP. Nggak apa-apa, yang penting tempat lain menang. Ya, coba kemarin itu di Jawa Tengah. Aku berpikir juga, kenapa lah nggak ada acara kampanye akbarnya si Andika Perkasa ini, pikirku. Rupanya jauh-jauh hari dia udah lihat lembaga survei. Dihitungnya lembaga survei ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, rendahin semuanya. Kalau sempat ku bikin nanti habis-habisan, sayang kali uangku itu. Padahal bukannya bilang apa, kampanye akbar itu sangat membantu bro, nggak usah terlalu prinsipin. Tengok itu Bapak Joko Widodo, datang ke Boyolali rame, datang ke Sragen rame, datang juga ke Purwokerto rame, datang ke mana, ke Klaten rame, ke semua daerah di Jawa Tengah rame. Ini sebetulnya secara politis ya, ini membuktikan bahwasanya Joko Widodo masih lebih sakti daripada Megawati. Coba sekarang ku tanya dulu sama kalian ya. Dia Nabi itu bilang, katakan kemarin di TV, katakan apa? Apa urusannya Joko Widodo cawe-cawe? Dia rupanya apa rupanya? Kalau saya ketahuan, saya ketua tim pemenangan. Nah dia itu ketua partai apa? Sampai dia Nabi itu bilang, Nabi Tupulu bilang begitu kan? Nah sekarang begini, justru karena kau itu dia Nabi Tupulu ketua tim pemenangan, kenapa nggak menang calonmu? Kan begitu. Nah Bapak Jokowi, kau bilang tadi katanya dia sudah tidak ada kedudukan, dia bukan apa-apa di partai, kok bisa menang? Berarti jangankan ya, dengarkan ini Adian ya, aku bilang sama kau ya, sedangkan Bapak Jokowi tidak punya partai, dia bisa mengakomodir semuanya dan dia bisa mengkondisikan semuanya, apalagi kalau dia punya partai. Sedangkan gak punya partai Bapak Joko Widodo masih lebih powerful daripada Megawati. Yang kalian bilang menang karena rakyat. Ku bilang ini terbukti kan. Aku udah berapa kali ku bilang sama kalian ya. Orang ini PDIP terlalu, bisa dikatakan terlalu angkuh, terlalu sombong. Dia katakan walaupun kami di capres kalah, tapi rakyat masih percaya dengan kami sehingga kami dipilih, kami menang. Sementara mereka kemarin pilih itu suaranya merosot. Berapa kursi kehilangan? 17. Ya, tapi mereka masih pede karena ranking 1. Aku jujur aja aku bilang, waktu aku dulu waktu masih sekolah ditanya mamaku, kau ranking berapa? Ranking 1. Nilaimu bagaimana? Naik enggak? Menurun, Mak. Turun berapa kau? Turun 3. Ditampari. Karena mamaku itu berpikir bahwasanya kalau kau ranking 1, naik nilaimu juga harus naik. Minimal standar gitu, minimal menetap gitu, tidak turun. Kan begitu. Begitu juga orang ini. Ku bilang sama kalian, berapa kali ku bilang sama kalian, ya, Joko Widodo itu punya andil besar dalam membesarkan PDIP. Nggak bisa terelakkan kalian.
98 kalian menang pemilu, 98 kalian menang pemilu, itu cuman sekali itu aja 2004 Megawati mencalonkan diri, kalian kalah. 2009 walaupun berpasangan dengan Prabowo mencalonkan diri Megawati, kalian juga kalah. Tapi 2014 ketika kalian didampingi, kalian itu bisa dikatakan memunculkan sosok seorang yang memang betul-betul kuat secara karakter Bapak Joko Widodo, kalian menangkan. Begitu juga 2019 kalian menang karena apa? Karena Joko Widodo masih ada bersama dengan kalian. Nggak usah banyak kali cerita mumpung. Buktinya 2024 Joko Widodo tidak bersama-sama dengan kami juga bisa menang. Sekarang ku bilang sama kalian bullshit. Karena apa? Secara teknis begini, ya, udah ku bilang sama kalian, ya, memang betul PDIP berpikiran bahwasanya Joko Widodo akan tetap berada di dalam gerbongnya PDIP. Kan begitu. Nah, caleg-caleg yang kompeten, caleg-caleg kaya, caleg punya uang, caleg yang bisa, yang berkualitas, itu cenderung lebih masuk ke partai PDIP karena berharap apa? Yang pertama, partainya besar, yang kedua ada Bapak Jokowi yang akan mengendorse mereka. Kan begitu. Tapi hampir setahun lebih Joko Widodo sudah tidak lagi dianggap sebagai kader partai PDIP dan bisa dikatakan sudah pecah kongsi, ya. Sementara itu tadi caleg-caleg itu sudah terlanjur mendaftar ke PDIP, ya, tidak mungkin lagi bisa dikeluar, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tetap di PDIP. Terjadilah pemilihan. Ingat, pemilih-pemilih yang ada pada saat ini, ya, pileg kemarin itu mereka rata-rata pemilih caleg, bukan pemilih partai. Ku bilang sama kalian, kalau misalnya contohnya, siapa namanya si Andeliman contohnya. Si Andeliman terlanjur masuk di PDIP. Kalau si Andeliman contohnya sempat masih keluar, dia masuk ke Gerindra. Habis kalian. Karena Pak, masanya bakalan ikut si Andeliman ke partai Gerindra. Nah, karena berhubung si Andeliman, si Sangge-Sangge, si jeruk purut masih ada di partai PDIP, otomatis para pengikutnya memilih mereka. Kan begitu. Ya otomatis mereka otomatis itu menjadi suara partai. Ngerti? Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Nah, inilah buktinya kan. Sumatera Utara. Udah aku bilang sama kalian, tidak semua pemilih PDIP itu pemilih Ganjar kemarin. Ini bukti, dan ini dibuktikan 2 kali lagi. Sekali lagi, 2 kali lagi. Tengok Sumatera Utara coba. Jangan kau bilang cawe-cawe. Walaupun itu menantunya Bobi Nasution, itu menantunya Bapak Jokowi, kalau rakyat tidak mau pilih, tidak jadi itu barang. Kan begitu. Ya udahlah, realistis aja lah. Yang penting Sumatera Utara sudah ganti menjadi penangkaran burung Garuda. Biru. Ahmad Lutfi juga karo konco-koncoku neng ono, ya karo konco neng di Jawa Tengah, neng ono di Sragen, Klaten, Surakarta, Yogyakarta. Matur suwun sangat ya. Matur suwun sangat karena kalian semuanya kita bekerja keras, baik yang ada di lapangan dan juga ada di media sosial, sehingga kita memenangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Ora kira-kira 58%, luar biasa iki. Nek kemarin yang mantan tentara gue PD-nya minta ampun. Yang lucunya lagi biar tahu kalian, ya kan? Itu ada beberapa lembaga survei di Jawa Tengah kemarin itu mengatakan bahwasanya Ahmad Lutfi, Taj Yassin, dari 6 lembaga survei 5 mengatakan mereka menang. Ada 1 lembaga yang memenangkan surveinya si Andika Perkasa, namanya SMRC. Ku tengoklah, penasaran aku, masih berani nggak SMRC membuat nama si Andika di atas daripada si Lutfi? Rupanya nggak berani. Ku bilang sama kalian ya, SMRC, sekali lagi kau akan dicap sama rakyat bahwasanya kau itu salah satu lembaga survei yang tidak kredibel. Kena kau sekarang, kena.
Itu makanya gue bilang, ya kan. Di Jakarta gitu juga Kopung, ada yang memenangkan. Iya, tapi Persepi turun tangan. Ya, Persatuan apa Persepi itu? Persatuan Lembaga Survei Opini Publik turun tangan semuanya, kan begitu. Tiba di Jawa Tengah nggak turun tangan. Oh nopo itu? Iya, kalau Persepi nggak mau turun tangan, ya udah Raja Jawa turun gunung. Kan kalian tengok kan, ya bagaimana di Boyolali, Purwokerto semuanya itu kampanyenya luar biasa. Tapi mereka bilang apa itu pencitraan. Itu makanya. Tapi ini ada langkah yang apa? Kalau ku bilang sih sebetulnya, kalau sempat contohnya Andika Perkasa kemarin bikin kampanye akbar, rugi 2 kali. Rugi 2 kali. Nggak apa-apa lah rugi bayar saksi kan. Daripada kampanye akbar kemarin rugi 2 kali. Mantap juga itu gitu kan kawan ini, Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Bambang Pacul, kami sangat menghargai perjuangan dari penjenengan ya. Jadi kami seluruh rakyat Indonesia, terkhusus yang ada di Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih banyak karena selama kampanye Bapak Bambang Pacul selalu menunjukkan etika yang berbangsa dan bernegara yang baik. Ya. Ya sama dia aja, sama yang lain kayaknya agak susah aku ngomong begitu. Ya makanya aku bilang, udah nggak usah kepedean. Ya, Jawa Tengah, jujur aja aku bilang, Jawa Tengah adalah pertarungan image dari Bapak Jokowi dan juga Megawati. Dan disinilah ya penentu siapa yang lebih kuat. Udah jelas siapa yang lebih kuat. Sekarang kalian penasaran kan? Aku akan bacakan. Percaya nggak percaya? Aku bilang sama kalian, percaya nggak percaya? Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa itu didominasi non partai dari PDIP. Ku baca ini, ku baca. Jangan nanti aku dibilang bohong, kan begitu. Kita mulai dulu dari Jakarta. Pung, janganlah Jakarta duluan, bikin malu kau Pung. Aku udah berapa kali ku bilang sama kalian, walaupun Pramono Anung menang di Jakarta, ya, itu jujur aja ku bilang, semenjak Bravo 5 bentukan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan masuk mendukung Pramono Anung, aku di situ agak mulai tanda tanya. Tapi tenang aja lah, gimana pun juga Jakarta pasti akan tegak lurus dengan pemerintah. Karena apa? Karena Pramono Anung luar biasa. Nggak ada salah kan? Walaupun kita nggak menang di Jakarta, nggak masalah. Karena kita tahu bagaimana pribadinya Pramono Anung. Jangan-jangan dia lebih dekat hatinya kepada Joko Widodo daripada Megawati. Banyak kali cerita Kopung, baca aja lah. Jakarta. Ya, Jakarta itu Pramono Anung tembus 50,73%. Alright baby, alright. Jawa Tengah. Jawa Tengah ini ada 3 lembaga survei ya, dan rata-rata ketiganya itu mencatat angka di 58,28%. Iya, luar biasa kan? Nah, itu dia, makanya udah ketahuan sekarang. Nah, kita masuk lagi Jawa Timur. Ya, untuk Jawa Timur ya, quick count yang masuk itu 98%. Kofifa Emil Dardak unggul 57,42%. Sumatera Utara dulu Bung, Sumatera Utara sabar. Pulau Jawa dulu kita selesaikan. Masuklah lagi ke Banten. Jujur, kalau ini aku agak terkejut. Karena apa? Karena di awal-awal Banten itu dikuasai Airin 70%. Tapi nggak tahu kenapa sekarang di situ pemenangnya adalah Andra Soni 56,01%.
Iya, Banteng pula yang merapat sih. Cemana mau pula ketularan lah kalahnya. Cemana mau dibilang? Nasib-nasiban yang gandengan sama Banteng menang. Kalau rata-rata rohnya Ganjar, spiritnya Ganjar itu masih nempel. Apalagi Syasto dilepas keliaran. Itu di Banten. Kita masuk Jawa Barat. Ya Jawa Barat Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi. Tepuk tanganku Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi Erwan unggul telak 61,45%. Jakarta udah, Jawa Timur udah, Jawa Barat udah, Jawa Tengah udah, Banten udah. Dari beberapa provinsi tadi berapa yang menang Banteng? 1. Jakarta. Dominan merah, oranye. Siapa bilang Jakarta merah? Orange. Masuk kita ke Sumatera. Sumatera Utara. Quick count pilkada Sumatera Utara. Bobi unggul 62,88%. Edi Ramayadi berapa Bung? Hitung aja sisanya. Hitung. Aku udah pernah bilang sama kalian kan dari kemarin ya, asal aku bikin konten yang namanya Bobi Nasution itu di angka 60-65%. Jangan kalian bilang-bilang dikunci, di lock itu kick count, di lock. Lapet. Di lock. Ya, ternyata itu betul kan 62,88% kan. Edi Ramayadi gimana ayah? Aduh, terus lagi ya. Ini aku membaca yang didukung sama Kimnya aja. Iya kan? Sumatera Selatan. Pasangan Heru Ci Ujang unggul telak. Ya, itu juga yang apa namanya itu non PDIP itu. Nah lu, ini masuk lagi Lampung. Wah ini Lampung luar biasa ini. Lampung ini biar tahu kalian Mirzani Jihan ya. Itu nggak seru Mirzani Jihan. Arinal Sutono dulu yang didukung PDIP. Ya, Arinal Sutono didukung PDIP hanya mendapatkan 17,29%. Yang didukung Kim Mirzani Jihan 82,71%. Ini bukan telak, ini total. Pantas aku tadi lagi live di TikTok ya kan. Lampung pung udah tumbang semua pung. Masa pikirku begitu kan? Ku cek rupanya betul. Itu dia ya. Jadi aku yang dapat Jambi. Mana dia? Sumsel udah. Setelah itu Lampung sudah. Sumatera Utara sudah. Kayaknya itu aja lah. Jadi bisa dikatakan kalau yang lainnya itu cari sendiri lah, capek aku. Ya jadi bisa dikatakan. Ya maaf ya. Bambang Pacul sendiri mengatakan jangan pernah melawan orang baik. Ya, kayak Hasto tadi, aku udah curiga itu pagi-pagi udah keliaran dia keliling. Dari kemarin ini blunder terus. Maunya ini pelajaran. Kemarin waktu kemarin Pilpres, gara-gara keliaran lah si Hasto makanya kalah itu. Mana-mana blunder. Maunya Ibu Ketum juga, maunya beberapa saat atau beberapa hari sebelum pemilihan, jangan dilepas ini orang. Jadi udah ketahuan kan, siapa yang bawa sial? Ganti Bu. Terserah Ibu, sekarang Ibu, nasib partai Ibu di tangan Ibu. Kalau Ibu masih mempertahankan orang seperti itu, habis lah Ibu. Secepatnya ganti Bu. Lagian udah lama kali itu sekjen.